Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kabar kita semua baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Untuk materi hari ini masih membahas tentang mengenal Microsoft Office Word 2010. Pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang page setup, kemudian line spacing, terus formatting teks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tabulasi ya, tabulasi, kemudian bullet and numbering, dan juga change case. Langsung saja kita aktifkan Microsoft Office Word 2010-nya. Jadi tabulasi itu berfungsi untuk menempatkan teks di dalam lembar kerja Microsoft Office Word. Nah, nanti di sini ya tabulasi itu, di sini ada left tab, kemudian ada center tab, kemudian ada right tab, kemudian ada decimal tab, kemudian ada bar tab, kemudian ada plus line indent, yang ini sama plus line indent, kemudian ada hanging indent, ini ya hanging indent, yang hanging indent. Oke, di sini saya sudah menyiapkan file untuk latihan kita pada hari ini. Misalkan di sini kita akan membuat laptop. Misalkan di sini diklik saja di Mister seperti ini, kemudian tekan tab. Kita tulis misalkan kata amankan. Setelah itu kita rubah di sini menjadi center. Kita klik di sini. Nah, misalkan Jakarta. Nah, ini kan berubah. Kalau ini left ke kiri ke kanan, kalau ini tengah. Kemudian kita rubah lagi jadi right. Nah, di sini. Kemudian Bandung. Nah, terakhir misalkan kita harus rubah ke decimal tab. Misalkan di sini klik, misalkan 200,75, di enter, kita kasih tab lagi, dan di sini Jakarta, tab lagi di sini Pemanukan, tab lagi, misalkan di sini Cirebon. Kemudian untuk desimalnya misalkan 1500,70. Nah, ini disebutnya tab ya. Jadi ini untuk tab left, ini untuk tab center, ini untuk tab right, ini untuk desimal. Jadi supaya lurus penulisan desimalnya seperti ini. Ini juga rata kanan, ini rata kanan. Nah, kemudian di tabulasi juga biasanya misalkan ini ada teks ya. Ada teks seperti ini. Misalnya rata kiri, rata kanan atau justify. Nah, kemudian kita rubah misalkan di setiap awal paragraf itu biasanya harus menjorok ke dalam sebanyak 6 ketukan. Misalkan kita tempatkan di sini. Jadi first line indentnya kita geser seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Itu lagi ya sini. Nah, nanti di paragraf berikutnya itu akan mengikuti. Misalkan kita copy lagi yang ini. Nah, itu akan mengikuti seperti ini. Ya. Ketika misalkan right indentnya kita geser seperti ini, maka ini juga akan mengikuti seperti ini. Iya, biasanya
sangat diperlukan ketika kita membuat sebuah dokumen. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk tabulasi ini, biasanya ketika kita misalkan membuat daftar isi, taruhlah misalkan ini daftar isi, ketika membuat daftar isi biasanya suka menggunakan titik-titik seperti ini. Nah, biasanya titik-titik seperti ini itu ketika dimanualkan antara baris 1 sampai baris selanjutnya itu tidak akan sama ujungnya, nggak lurus gitu ya. Nah, dengan fungsi tab ini kita bisa membuat si daftar isi ini bisa lurus. Caranya tinggal di blok seperti ini, kemudian masuk ke paragraf, kemudian masuk ke tabs. Nah, di sini tab stop posisinya kita mau tempatkan di mana ujung titik-titik tadi. Misalkan di sini 14,5. 14,5. Nah, kemudian di sini tinggal dipilih titik-titik. Nah, setelah itu tinggal di set. Nah, setelah di set tinggal di oke. Jadi nanti cara kerjanya ini tinggal di tab saja seperti ini. Misalkan ini untuk nomor I, kemudian ini I2 dan seterusnya ya. Seperti ini. Jadi lurus ujungnya itu. Tinggal kita tab saja. Seperti ini. Nah, jadi ujung si titik-titik ini lurus. Itu salah satu fungsi tab atau tabulasi yang bisa kita gunakan di Microsoft Office Word. Nah, selanjutnya adalah bullet and numbering. Dalam pembuatan sebuah karya tulis ataupun baik makalah ataupun skripsi, kita juga selalu dihadapkan kepada dokumen bullet and numbering, penomoran ya, tapi bukan penomoran halaman. Nah, seperti ini kita copy misalkan ya di sini. Nah, untuk penggunaan bullet and numbering tinggal di blok saja seperti ini. Kemudian pilih sini. Kalau ini untuk numbering, penomorannya itu menggunakan angka. Kalau bullet ini penomorannya menggunakan simbol-simbol seperti ini. Tuh, ya. Jadi kalau kita pilih ini, maka hasilnya seperti ini. Ini bullet. Dan ini biasanya jarang digunakan di dokumen-dokumen yang resmi. Kecuali misalkan di dokumen-dokumen yang untuk promosi dan lain sebagainya mungkin bisa seperti ini. Kalau untuk tulisan-tulisan karya ilmiah biasanya menggunakan numbering ya, bukan bullet. Nah, misalkan ini angka 1. Atau misalkan di sini kita menggunakan A ya untuk judulnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, untuk ini misalkan setelah A itu kan B, C, D. Nah, di bawah ini misalkan taruhlah yang ini itu bukan B, tapi turunan subbab dan subjudul dari ini. Misalkan bagian A, nah itu biasanya setelah A itu angka 1. Sementara di sini B, C, D itu kita bisa rubah sini. Kita mau angka 1 seperti ini. Ini diluruskan. Ini namanya numbering ya, bullet dan numbering. Kalau misalkan nanti di bawah metode demonstrasi ada judul lagi, maka di sini kita pilih yang A. Seperti ini. Atau nanti disesuaikan dengan panduan penulisan karya tulis ilmiahnya. Tapi biasanya secara umum seperti ini, ketika ini A, ini angka 1. Ketika di angka 1 ada lagi, maka di sini A. Ketika misalkan di A ada lagi, berarti ini angka 1 kurung tutup seperti ini. Itu numbering. Ketika misalkan di satu kurung ini ada lagi sub, berarti A seperti ini. Seperti ini. Ya.
Ini namanya bullet and numbering. Jadi tadi tabulasi, kemudian bullet and numbering. Yang terakhir itu ada materi change case. Nah, change case ini digunakan untuk merubah kata, ya, merubah kata ataupun kalimat. Misalkan seperti ini terdiri dari dua kata. Ini kan huruf besar semua. Misalkan kita mau rubah di huruf ini, yang huruf besarnya huruf awalnya saja. Itu bisa ke sini, change case. Nah, pilih ini, capitalize each word. Seperti ini. Tadinya huruf besar, kemudian jadi seperti ini. Kalau misalkan ingin dirubah jadi huruf kapital semua, tinggal ini saja. Atau bisa juga pilih yang atas, hanya awal kalimatnya saja yang yang hurufnya besar. Itu kalau kita pilih sentence case. Kalau lower case ini huruf kecil semua. Kalau upper case ini huruf besar semua. Kalau capitalize each word artinya setiap huruf awal kata itu hurufnya jadi besar di kapital. Ini contohnya yang banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Ada 4 kata misalkan. Ini ketika capitalize, nah seperti ini. Pokoknya setiap awal kata itu hurufnya akan besar. Dan ini itu ya. Setiap awal kata itu akan besar hurufnya. Kemudian satu lagi yang bawah. Ini hasilnya nanti double case. Ya, itu materi tentang tabulasi, kemudian bullet and numbering, terus ada change case. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada para pengunjung channel ini yang sudah subscribe, yang sudah membagikan video ini ke teman-temannya, ke yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung pembuatan video ini. Jangan lupa bagi Anda pengunjung baru untuk like, komen, dan subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe yang bawah warna merah. Dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya ya, supaya ketika saya nanti membuat video yang baru, nah Anda termasuk orang yang pertama melihat video saya, ya tidak ketinggalan materi-materi yang mudah-mudahan untuk pengguna komputer pemula bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan dukung saya dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih.